Dalam video berdurasi 42 detik yang pertama kali diunggah oleh akun TikTok @ersharwd itu, para tamu undangan saat menikmati pesta pernikahan yang ramah lingkungan. Bahkan meja prasmanan pun terlihat unik dan ramah lingkungan dan menyehatkan karena hidangan yang disajikan adalah makanan tradisional yang tidak banyak mengandung lemak kolesterol. Begitupun minumannya, tak ada minuman bersoda dingin, melainkan minuman menyehatkan yang diracik dari bahan-bahan alami. Dan yang lebih menggiurkan, para tamu undangan bisa membawa pulang souvenir pernikahan berupa petai, mangga, dan umbi-umbian yang dibungkus dalam tas rotan. Dalam seminggu sejak diunggah oleh akun TikTok @ersharwd, video pesta pernikahan ramah lingkungan itu sudah ditonton 1,9 juta kali. Lantas apakah sejumlah selebriti terinspirasi oleh pesta pernikahan ramah lingkungan yang unik dan syarat kearifan lokal itu? Kayaknya seru juga ya itu ya, idenya kreatif juga, terus beda dari yang lain gitu, tapi tetap tidak mengurangi acara sakral itu sendiri gitu. Temanya tuh bener-bener kayak apa ya, recycle ya, daur ulang gitu. Dari tempat makannya juga kan nggak kepikiran ya pakai besek ya. Jadi yang beberapa ramah lingkungan gitu. Terus aku lihat juga tuh kayak apa ya, dekorasinya juga dari bunga-bunga lokal, nggak kalah bagus dari misalkan mungkin acara tuh yang mewah-mewah dan mahal-mahal gitu. Justru malah jadi lucu banget gitu ya. Terus kayak ada jamu-jamu, bener-bener tradisionalnya tuh kental banget, kelihatan banget gitu. Keren sih, gue setuju banget. Ini maksudnya konsep sustainable wedding ya. Emang purely mereka nggak gunain piring sama sekali, tapi mereka gunain rotan yang dianyam dari lingkungan gitu kan. Dan si pengantin perempuan juga dia ada edukasi sampah. Edukasi sampah ini paling penting sih untuk masyarakat Indonesia ya. Karena kita belum bisa bedain mana sampah masker, mana sampah plastik, dan mana sampah organik. Nah di situ dia jelasin tuh. Mungkin kedepannya ini bisa jadi trend center wedding sih. Di penjara untuk ketiga kalinya, praktis aktor Amar Zoni tak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Meski Pengadilan Agama Depok sudah memutus perceraiannya dengan Irish Bella sejak 1 Februari lalu, Amar tak punya uang untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta per bulan sesuai putusan majelis hakim. Nasib Amar beberapa bulan ke depan pun belum jelas lantaran kasus narkoba jilid 3 yang menjeratnya belum memasuki persidangan pasca pengajuan rehabilitasi Amar ditolak oleh pihak pengadilan. Andai kasus narkoba yang menjeratnya memasuki P21, pada akhir Februari mendatang, hukuman Amar terancam lebih berat karena ia sudah dikategorikan residivis, serta barbuk yang disita polisi di sebuah apartemen di Serpong 12 Desember lalu, lebih besar dari kasus narkoba jilid 1 dan 2 yang pernah membelitnya. Sederet fakta itulah yang membuat Amar tidak bisa menafkahi kedua anaknya sesuai dengan putusan majelis hakim setidaknya sampai ia bebas dari penjara. Akan tetapi, Aditya Zoni, adik Amar, siap menggantikan Amar sebagai pemberi nafkah bagi dua keponakannya itu. Benarkah nafkah 10 juta per bulan untuk kedua anak Amar tidak memberatkan Adit meski ia juga punya istri dan anak yang harus dinafkahi? Tetaplah keluarga kita kan ya tidak akan berubah lah. Perlakuan saya ke Kaibel nggak akan berubah. Perlakuan saya ke Air dan Amara tidak akan berubah sedikit pun, gitu loh. Dan saya harap begitu pun Kaibel dan yang lain-lain perlakuannya tidak akan berubah kepada saya dan keluarga saya sih. Tapi insya Allah enggak. Oh iya, yang 10 juta itu kebetulan kemarin malam sudah saya anterin. Yang anterinnya Panji ke Cinere langsung. Alhamdulillah Kaibel senang juga, ketemu sama anak-anak senang juga. Dan itu pure uang Bang Amar. Itu pure uang Bang Amar karena Bang Amar nitipin ke saya uangnya. Dan saya langsung kasih ke Panji untuk dibawain ke Cinere. Soalnya saya kemarin kan nggak bisa. Penyerahan uang itu, tapi kan menurut adiknya itu diserahkan Amar ke adiknya untuk diserahkan ke anaknya. Berarti kan siapa bilang Amar tidak sanggup?
untuk contohnya kan dikasih walaupun belum ada keputusan inkrah, belum keputusan pun tetap. Sampai hari ini kalau niat saya nggak tahu ya. Oh, itu bisa ditanyakan nanti langsung ke Mbak Iris. Tapi kalau mengunjungi atau tidak sampai hari ini sih memang belum ya, belum. Meski Adit siap pasang badan menanggung beban kakaknya, bagi John Matias, kuasa hukum Amar, Adit tidak punya kewajiban untuk menafkahi dua keponakannya itu. Selama Amar belum bebas dari penjara dan belum mapan secara finansial, kliennya itu juga tidak diwajibkan memberi nafkah kepada kedua anaknya. Akan tetapi, bila Amar sudah kembali eksis di sinetron dan meraup penghasilan menggiurkan, ia bisa memberikan nafkah lebih kepada kedua darah dagingnya. Ya, kalau itu, ya kami tidak bisa menanggapi. Karena apa? Ya karena itu kan bukan keputusan dari Amar. Kami kan kuasa hukum Amar, bukan kuasa hukum adiknya. Kalau adiknya itu pertimbangannya kan lain lagi. Kalau kita kan bicara hukumnya. Dan kemudian juga kan apabila memang keputusan itu nanti ya ingkrah, namanya berkekuatan hukum tetap, ya itu kan pasti harus dipatuhi. Intinya belum tahu, cuman kalau menurut saya Bang Amar lebih kuat dari itu ya Mas ya. Bang Amar saya tahu mentalnya seperti apa, terpukul pasti terpukul gitu loh, tapi saya tahu abang saya mentalnya seperti apa. Ya kita doakan aja lah, semoga Bang Amar juga diberi ketabahan juga, dan keputusan itulah yang terbaik, ya kan? Meski Adit siap menggantikan tugasnya sebagai pemberi nafkah bagi kedua anaknya, Amar masih memikirkan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Depok. Ia merasa keberatan dengan putusan yang mengabulkan gugatan cerai Ibel, karena selain terjerat kasus narkoba, Amar merasa dirinya sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus ayah bagi kedua anaknya. Itu sebabnya pemeran film Retak Gading itu sudah menandatangani surat kuasa untuk John Matias agar mengajukan memori banding selambatnya pada 15 Februari mendatang. Kalau masalah itu bisa langsung ditanyakan ke kuasa hukumnya, Mas. Tapi di sini saya sebagai adik ya hanya mendoakan, mensupport keduanya. Apapun itu yang udah menjadi keputusan ya saya hargai, saya hormati, dan kita sama-sama berdoa lah yang terbaik gitu loh. Diberi waktu 14 hari. Apakah menerima isi keputusan PA Depok? Kalau tidak menerima ya banding. Berarti kalau banding kan diulang lagi prosesnya di pengadilan tinggi. Kalau menurut kami kan ya sekarang kan pembicaraan terakhir kami dengan Amar kan itu kan udah akan dilakukan upaya banding dengan waktu 14 hari itu. Nah, berarti tanggal 15 atau 14 pokoknya itulah. Jejak Irish Bella menyudahi pernikahannya juga diikuti oleh sahabatnya YouTuber Ria Ricis. Kabarnya karena sering saling curhat, Ricis sepaham dengan Ibel yang bersikukuh melepas suami toksik. Setelah menggugat cerai Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Januari lalu, Ricis sudah siap bertemu pihak Ryan di sidang mediasi. Karena konflik rumah tangganya dengan Ryan melebar hingga melibatkan keluarga besarnya, Ricis ogah berdamai dengan Ryan. Terlebih belakangan, Ryan mulai berkicau di media sosial yang terkesan menyindir keluarganya. Ryan seolah bertanya kepada netizen apakah dirinya boleh speak up tentang perilaku asli Ricis. Namun tidak jadi, lantaran tak mau meninggalkan jejak digital terkait perang urat saraf dirinya dengan Ricis di media sosial. Postingan itu langsung dibalas Ricis dengan caption lama yang diedit sedemikian rupa agar menohok Ryan. Dalam sebuah foto bersama sejumlah anak yatim, Ricis sempat menulis caption, "Bismillah, latihan punya anak banyak." Namun kemudian caption itu diedit hingga berbunyi, "Bismillah, latihan punya anak banyak, nggak jadi, trauma." Ricis bener nggak disentuh, Ricis semenjak lahir Mona, Ricis. Iya, karena emang udah fatal sih kesalahannya. Udah fatal, nggak Oki juga udah gimana? Udah emang fatal sih. Kan udah rame tuh di sosial media. Iya, makanya itu. Kalau dari lahiran sampai sekarang nggak ada sentuh, ya gimana mau nikah? Mana kan udah Ricis udah kasih kode tuh. Terus Iya. tekanan batin juga. Banyak Sama saya. komentar ya, Iya. Mas. Kan tekanan batin juga dia, tekanan batin.
Kalau saya mau mewakili ya maunya pertahanin, cuman kan ternyata pas di Mekah pun nggak ada hasil ya. Gimana? Sejak 4 bulan, parade kebucinan Ricis dan Rian berakhir di media sosial maupun media hiburan. Keduanya tak lagi tampil bersama. Ricis beberapa kali memberi kode kepada publik seperti yang diungkapkan secara langsung oleh Ori Fitrio, kakak iparnya, bahwa Rian tidak menjalankan tugasnya sebagai suami yang selayaknya memberikan nafkah batin kepada istrinya sejak lahiran Moana. Bahkan untuk nafkah lahir yang seharusnya diberikan suami setiap bulan, Ricis harus mengemis karena Rian lebih mementingkan uang bulanan untuk kedua orang tua dan adiknya. Iya, alhamdulillah. Aku sama istriku kayak nggak pernah ngebacain gitu-gitu ya. Memang istriku bacain, tapi yang ya kayak nggak ada apa-apa aja karena kan nggak mungkin netizen yang ngurusin kehidupan keluarga kita kan. Kita punya urusan masing-masing. Selain masalah nafkah, konflik rumah tangga Ricis dan Rian kabarnya dipanaskan oleh kehadiran orang ketiga. Rian sempat isukan menjalin kasih dengan Celia Thomas pasca mereka terciduk jalan bareng di sebuah acara, meski isu itu menguap lantaran tak ada bukti lanjutan tentang kedekatan keduanya. Di sisi lain, Ricis yang masih berstatus istri Rian dikabarkan CLBK dengan dokter yang juga seorang YouTuber, Aditya Surya Pratama. Kedekatan keduanya terendus sejak mereka terciduk tampil bareng di sebuah acara setelah sekian lama tidak berjumpa. Yang sudah bikin mulai nih jalan bareng namanya ketemu. Jadi seperti apa tuh kan? kemarin itu kan jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah dan aku juga nggak expect ternyata Ricis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Terus sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia, ya udah layaknya sahabat karena kebetulan aku sama Ricis itu dari tahun 2016, 17 berarti hampir 8 tahun sama Ricis gitu. Ya masih ya berteman baik. Terus itu nggak biasa berita kan suka di bumbu-bumbu manis nih, kalian juga jangan di bumbu-bumbu lagi hari ini. Nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Ya, sebelum mengenal dan akhirnya menikah dengan Rian, Ricis lebih dulu akrab dengan Aditya Surya. Keduanya sudah saling kenal sejak 8 tahun lalu, tepatnya saat Ricis masih mengandalkan kontes kuisi untuk channel YouTube-nya. Saat itu, Aditya Surya pun masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Lalu benarkah pertemuan terakhir itu membangkitkan kenangan di hati Ricis dan Aditya tentang indahnya cinta pertama? Benarkah sebelum ketok palu, Ricis sudah move on dari Rian? Kalau cerita ya ceritalah. Ya kita namanya teman, sahabat, ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang aku juga nggak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga, dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan kan Ricis sudah jauh lebih udah duluan 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tidak menanyakan privasi itu. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan. Pemirsa, ada saja cara orang membuli orang lainnya. Seperti yang terekam belum lama ini ketika seorang pedagang menolak untuk menjual kepada pembeli menawar sapi dengan harga murah. Si pedagang malah mengeroyok pedagang sapi. Belakangan orang-orang yang mengerumuni pedagang sapi diketahui sebagai maklar sapi. Pak, nggak boleh kasar Pak. Pak, boleh dikeroyok. Pak, nggak boleh Pak. Marah. Ayo Pak. Pak, uangnya Pak. Pak. Berapa Pak? Nggak sampai 90 kok dapat Bang. Bismillah. Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Aksi memanas terjadi ketika ada seorang yang hendak menjual sapi di sebuah pasar. Diduga pria yang menjual sapinya itu mematok atau menawarkannya dengan harga yang cukup tinggi.
Bahkan ketika ditawar, si penjual enggan menurunkan harga kepada para maklar sapi. Dan merasa kesal, para maklar sapi memperlakukan si penjual sapi dengan tidak baik. Kalau menurut saya mah ini memang udah parah banget ini. Seorang penjual sapi itu kan dia memelihara sapi dari kecil, pakai biaya lama juga. Walaupun laku juga kan pasti untungnya juga ya boleh dibilang nggak seberapa, tapi dia merawatnya juga pakai biaya kan. Ya jangan kayak gitulah. Aksi para maklar yang disebut main hakim sendiri membuat sejumlah warganet ikut geram dan ikut berkomentar membela si pedagang sapi. Ini saya harap pelaku pembelinya ini nih dikasih pelajaran lah, dikasih hukuman kalau bisa. Terserah deh mau hukum apa gitu kan. Ya janganlah kayak gitulah, kasihan pedagang, ya kan. Kalau mau beli, kalau nggak dikasih ya udah cari tempat lain gitu kan. Ini benar-benar udah keterlaluan. Nggak aja pelakunya nih yang mengancam-ancam, udah kayak mau mukul mau apa gitu, bisa diproses lah. Aksi nyeleneh terlihat pada rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang penggoreng kerupuk mengenakan cosplay salah satu karakter dari game populer PlayerUnknown's Battlegrounds atau yang dikenal dengan singkatan PUBG viral di media sosial. Uniknya, si penggoreng kerupuk mengenakan busana lengkap sesuai dengan warna dalam karakter games berkemeja putih, berdasi, dan helm tukang las. Dan serunya, background yang dipasang pun merupakan lagu kebangsaan PUBG, yakni musik Alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko, On My Way. Jadi itu gaya baru soal menggoreng kerupuk. Dari mulai nggak pakai baju biasa, sekarang pakai baju model PUBG. Biar lebih aman dia goreng kerupuknya. Kalau begitu kan udah aman, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari minyak panas, terhindar dari cipratan-cipratan kerupuk. Jadi aman. Sementara itu, salah satu bintang sinetron Gini Oh Gini, Carmilla Karmaya, akhirnya menggugat istri mantan pejabat Polri yang merupakan direktur utama dan sebagai komisaris Elizabeth Louis Koreta atas dugaan wan prestasi. Gugatan itu dilayangkan Carmilla ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Carmilla bersama kuasa hukumnya, dugaan adanya penipuan terjadi bermula dari ajakan investasi sebuah proyek besar yakni pengadaan kendaraan dan alat berat pengolahan air di Ditpol Airut Baharka Mabes Polri. Abi itu udah kayak adik saya sendiri, seperti keluarga sendiri, ya kayak dilihat ini dukungan saya, teman-teman saya, semua udah seperti keluarga. Mereka tahu dari awalnya. Caranya waktu awal pendekatan Vita Ramona ke saya, mereka pun juga saksi tahu sampai perjalanan itu. Emang sebagian sudah warning gitu loh. Teteh lagi susah, teteh berani gitu kan. Lihat dong si Ago bisnisnya sama Bu Koreta. Bukan orang sembarangan, bukan orang main-main. Suaminya pensiunan bintang 3 di Polri. Jadi saya berani gitu loh, dan saya percaya gitu loh. Bu,
saya itu dalam keadaan susah. Saya pengen punya tabungan, pengen saya putar untuk berbisnis. Tiba-tiba teman saya, Vita Ramona, itu manajernya Hamis Daud, menawarkan saya. Setiap hari mereka datang bersama Grace Margareta untuk menawarkan kerjasama bersama Ibu Coretta Lewis, yang saya tahunya dia suaminya itu pensiunan pejabat Polri. Karena saya percaya dan saya ditemuin dengan Ibu Coretta di rumahnya, setiap meeting juga kita selalu di rumah Ibu Coretta, dan sempat juga kita makan bareng sama suaminya. Nah, di situ saya percaya. Nggak mungkin saya percaya dengan Vita Ramona atau si Grace atau Marlon, siapa mereka gitu loh. Saya untuk menyerahkan uang saya segitu banyaknya. Karena saya melihat Ibu Coretta Lewis, itu kan beliau kan pejabat ya, mantan pejabat Mabes Polri. Jadi saya percaya aja. Dalam pertemuan pertama saya sudah memberi, dan pertemuan kedua dalam tidak ada 1 bulan saya langsung bayar semuanya yang mereka minta. Tiba-tiba dalam perjalanan itu bisnisnya nggak ada, malah uang tidak dikembalikan. Mereka tidak bertemu dengan saya, hanya WhatsApp bilang saya malu, saya malu, saya malu. Carmilla mengaku rugi miliaran lantaran uang yang semula diperuntukkan sebagai modal tidak kembali sesuai dengan kesepakatan serta janji-janji Coretta. Namun pada kenyataannya, janji dan iming-iming yang ditawarkan oleh Coretta akan mengembalikan uang beserta keuntungannya dalam 1 tahun. Hingga kini belum diterima oleh Carmilla. Itu sebabnya ia menempuh jalur hukum. Cuman prihatin karena sama Mbak Vita juga deket, sama saya juga deket. Dia itu di tengah-tengah aja. Kalau bisa berdamai ya berdamai. Kalau misalnya yang salah ya, Bo ya diselesaikan gitu loh. Jangan lari gitu loh. Jadi kan semua membantu menyelesaikan. Bukannya semuanya cuman hanya bilang sekali doang tanpa ada pertemuan lagi, hanya bilang malu. Waktu mereka minta ngajak bisnis saya setiap hari dan meeting juga, itu datang tanpa malu. Kenapa sekarang uang saya nggak balik? Mereka bilangnya malu, malu, malu apa? Uang saya kemana? Saya hanya minta uang saya, tabungan saya. Tolong dong. Saya nggak minta untung lagi deh. Kalau emang bisnis saya udah nggak lancar ya udah, emang belum rezeki saya. Tapi kembalikan tabungan saya. Selanjutnya tadi sama-sama kita dengar bahwa sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi ditunda di tanggal 20 ya, tanggal 20 Februari. Harusnya minggu depan, tapi karena minggu depan itu adalah Pilpres, makanya ditunda sampai di tanggal 20 Februari. Jadi masih agenda saksi dari kita. Aku dengar kamu mau ngajak Adelia nikah. Kami rasanya sudah saling cocok. Siapa yang bilang cocok? Film Pasutri Gaje sudah siap dinikmati oleh penggemar setiap film tanah air. Itu sebabnya sejumlah talent artis kedapatan beberapa kali hadir di sebuah bioskop, nonton sekaligus bertemu dengan penggemar. Hari ini very excited mau ke gala premiernya Pasutri Gaje. Deg-degan, semoga respon dari orang-orang juga se-happy kita yang main di sini. Dan mudah-mudahan jadi film yang diminati deh sama penonton-penonton bioskop Indonesia. Mudah-mudahan ramai, mudah-mudahan diminati banyak penonton, mudah-mudahan sharing story pengalaman mereka mengenai menonton film ini juga menyenangkan gitu. Yang saya harapkan kan sebenarnya sederhana, ketika sebuah film itu rilis dan genre-nya jelas gitu dari awal sudah di-announce ini adalah sebuah film komedi yang ada unsur percintaannya gitu ya. Mudah-mudahan ya komedinya juga berasa di penonton, mereka bisa pulang dengan rasa senang, rasa terhibur, itu udah berarti sekali buat saya. Selain di sinema, sejumlah penggemar patut merasa beruntung ketika para talent Pasutri Gaje tiba-tiba mendatanginya. Seperti yang terlihat belum lama ini, Reza Rahardian bersama 2 talent artis mendadak mengunjungi sebuah acara pernikahan.
Kebayangkan bagaimana heboh dan bahagianya kedua mempelai? Kaget banget, surprise banget, bahagia, apalagi ya luar biasa didatengin sama artis-artis top ibu kota. Film komedi rumah tangga Pasutri Gaje bisa dinikmati oleh seluruh penggemar film tanah air di bioskop-bioskop mulai hari ini, tanggal 7 Februari 2024. Dan film yang mempertemukan Reza Rahadian dengan Bunga Citra Lestari itu bukan hanya komedi romansa, namun juga pesan bagaimana pentingnya berkomunikasi di sebuah rumah tangga. 5 tahun kalau Reza main film bareng aku 5 tahun yang lalu, kalau aku main film 5 tahun yang lalu. Jadi terakhir aku main film itu berarti dengan Reza main Stupid Boss 2. Abis itu ya I was taking my time untuk recover dari yang terjadi sama hidup aku, dan ini baru pertama kalinya lagi memberanikan diri untuk bisa kembali lagi ke film, dan alhamdulillah aku mainnya di sini sama Reza. Jadi kayak happy banget karena aku ketemu dengan sahabat aku yang aku udah paham banget deh kayak gimana, dan kita ngejalanin syutingnya tuh really fun gitu, seneng banget, dan genrenya komedi tapi romantis gitu, jadi seru sih. Spesial, selalu berkesan juga bersama Bunga ketika dipasangkan dalam sebuah film, karena beberapa kali kami bertemu di film itu memang karakternya itu selalu berbeda-beda begitu. Jadi kami selalu dipertemukan di dalam sebuah spektrum film yang selalu ada keunikannya tersendiri. Pasutri Gaje kali ini mungkin yang unik juga adalah bahwa kami di sini dipasangkan sebagai pasangan suami istri yang latar belakangnya adalah pegawai sipil, PNS gitu ya. Itu juga menarik gitu dengan seragamnya, yang satu kerja di kelurahan, yang satu kerja di kecamatan, itu juga hal baru buat kami berdua. Mungkin alatnya yang salah. Udah deh mas, Ade emang gak hamil. Rumah tangga kan tanggung jawab kita berdua. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah 4 tahun ditemukan tewas mengapung di kolam ikan kafe di kawasan Jalan Dusun 5, Sumatera Utara. Bocah malang tersebut diduga lepas dari pantauan orang tua saat bermain. Setelah sempat hilang dan dicari orang tuanya, Pasha, anak berusia 4 tahun tersebut, akhirnya ditemukan mengambang di kolam ikan di sebuah kafe. Keluarga yang menemukan korban dalam kondisi lemas menangis histeris dan mencoba melakukan pertolongan pertama. Ya, korban yang tak sadarkan diri kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia. Diketahui saat kejadian, korban ikut bersama ibunya menghadiri acara arisan. Namun saat bermain, diduga korban lepas dari pantauan orang tua, hingga tak lama kemudian keluarga mencari korban dan akhirnya menemukan korban di dalam kolam ikan. Memang benar, pada hari Sabtu, tepat sekira jam 10 malam, ada seorang anak yang tenggelam di Kafe Coconut di Desa Seserindan, Kecamatan Sungai Kepayang. Selanjutnya, anak tersebut ditemukan oleh penjaga kafe dan membawanya ke rumah sakit dalam keadaan meninggal. Saat itu dia bersama keluarganya, bersama ibunya. Ibunya mungkin ada kegiatan dengan keluarga yang lain, tidak terkontrol. Pada saat itu dia minta untuk dibersihkan celananya, tapi tidak dikontrol oleh ibunya. Ibunya kecarian, ternyata sudah tidak ada lagi, ternyata sudah dalam keadaan tenggelam di kolam Kafe Coconut. Terkait kejadian tersebut, pihak keluarga memilih untuk tidak melakukan autopsi terhadap korban dan telah mengikhlaskan kepergian anaknya. Harusnya ibunya lebih mengawasi anaknya ya, apalagi ibunya sudah tahu dia datang ke lokasi arisan bersama anaknya. Jadi harusnya ibunya selain fokus dengan arisan, ibunya harus tetap mengawasi anaknya. Ibu yang tidak bertanggung jawab. Mungkin keasikan, tapi sebagai seorang ibu pastinya kan ada ada nurani untuk menjaga anaknya. Harusnya itu yang lebih dikedepankan dibanding berkumpul dengan teman-teman ya kan. Mungkin karena di rumah nggak ada yang jaga, jadi ya dibawa lah. Nggak ada yang nunggu ya, jadinya dibawa. Lebih hati-hati dengan anak-anaknya kapanpun dan dimanapun dalam keadaan dan acara apapun. Apalagi balita ya apalagi balita kan. Iya, betul. Jadi ya better di rumah.
Masih dari Sumatera Utara, namun di tempat berbeda, sejumlah anak jadi objek serangan sekelompok monyet liar hingga mengakibatkan salah seorang anak mengalami luka parah di bagian punggung akibat cakaran dan gigitan monyet tersebut. Diketahui sekelompok monyet liar masuk ke pemukiman warga perumahan Vinago, Pidoli Lombang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Izmi Zakia, salah satu anak yang mengalami luka, hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Izmi mengalami luka parah di bagian punggung. Bahkan akibat lukanya tersebut, Izmi harus menjalani operasi. Mungkin monyet liar ya Pak. Monyet liar, dia tinggal di situ gitu, udah lama juga di situ Pak. Oh, udah merasakan juga ya Bu ya? Iya, udah merasakan juga. Waktu kejadian anak ibu itu di mana itu? Di luar atau gimana? Di luar rumah. Jemput saya kan, mungkin dia nggak tahu monyet itu di bambu-bambu itu sembunyi. Pas nampak dia, mungkin dia mau lari, diterkamnya dari belakang. Tak hanya Izmi, sejumlah anak di perumahan Vinago juga acap kali diserang sekelompok monyet liar beberapa hari terakhir. Kawanan monyet yang diperkirakan berjumlah 4 ekor tersebut masuk ke permukiman warga dari semak-semak yang berada di belakang perumahan dan langsung agresif ketika melihat anak-anak bermain di luar rumah. Kejadian ini miris banget menurut aku, terutama kenapa bisa monyet liar ada di pemukiman masyarakat dan bisa menyerang anak kecil. Nah, mungkin kita harus sadari juga bahwa tidak sepenuhnya salah ada di monyet ini, tapi mungkin bisa salah di kitanya, tidak menjaga lingkungan atau kita mengganggu habitat daripada lingkungan si monyet ini, sehingga monyet tadi bisa masuk ke pemukiman. Mungkin dia lapar karena tempat dia mencari makanan udah dirusak karena oleh kita. Jadi ya bisa aja ini bisa menjadi evaluasi untuk kita semua agar kita sama-sama menjaga lingkungan supaya hewan liar atau hewan sejenisnya bisa hidup dengan damai di lingkungannya masing-masing dan kita juga bisa tenang ya di lingkungan kita masing-masing berdampingan dengan menjaga satu-satu. Terkait kejadian tersebut, warga melaporkan kasus ini ke pihak terkait, mengingat meski sudah dilakukan upaya perburuan, namun kawanan monyet belum berhasil ditangkap. Liaran itu Bang. Monyet liar ya Pak ya? Memang banyak atau gimana? Sering. 4 ekor? Iya. Katanya udah sempat diburu ya Pak? Iya, yang katanya begitu lah. Dapat nggak Pak monyetnya Pak? Ada yang bilang katanya dapat 1 Bang, masuk ke dalam sungai. Jadi berapa ekor lagi belum dapat ya? Ini 3 lagi lah. Harapan kita apa nih Pak? Sebagai warga supaya jangan resah anak-anak. Kalau bisa ya dapat semua lah Bang. Nah, itu aja lah. Karena udah melukai anak-anak ya Pak. Iya Bang, banyak anak-anak sini Bang. Di lain tempat, penyidik Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi terhadap jenazah anak Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif Pramudityo di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Selasa pagi kemarin. Dari pantauan terlihat Tamara dan mantan suaminya, Angger Dimas, turut menyaksikan langsung proses pembongkaran makam anaknya. Pada kesempatan siang hari ini kita hadir di TPU Kebun Jeruk Purut dalam rangka melaksanakan kegiatan ekshumasi terhadap korban yang meninggal dunia di kolam renang di Jakarta Timur. Kegiatan ekshumasi ini adalah satu rangkaian proses daripada penyelidikan maupun penyidikan yang akan dilaksanakan, tentunya dengan maksud untuk mengetahui penyebab daripada kematian daripada korban. Dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, kita dari tim Polda Metro Jaya, dari Kasubdit Jatantras beserta tim penyidik, mendampingi tim dari forensik Rumah Sakit Polri yang dipimpin oleh Dr. Farah. Tadi sudah melaksanakan kegiatan rangkaian mulai penggiat kubur sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan. Di mana dalam pemeriksaan ini pun kita juga hadir orang tua daripada korban, ayah kandung korban maupun ibu kandung korban, termasuk tim penasihat hukum dari ibu kandungnya.
Proses ekshumasi berlangsung dari pagi hari hingga selesai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tamara pun hadir didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Mengenakan busana serba hitam lengkap dengan kacamata, namun Tamara tak bisa menyembunyikan rasa sedih melihat makam putranya dibongkar. Tamara sempat meneteskan air mata saat masuk ke tenda yang menutupi makam Dante. Tadi prosesnya lancar, terus semuanya kita percayain sama tim dokter dan polisi ya. Seperti yang dijelasin kemarin, polisi waktu itu datang ke rumah waktu Dante mau dimandiin, juga ada surat ditulis namanya seorang ibu, mana tahu anak udah dimandiin mau diotopsi. Tapi kan sekarang lebih mengungkap kebenarannya. Sementara Angger Dimas terlihat lebih tegar saat proses pembongkaran makam. Namun pria yang berprofesi sebagai musisi tersebut memilih untuk tak buka suara. Setelah proses ekshumasi, Tamara tak banyak bicara ketika dimintai keterangan. Dalam kasus ini, Tamara percaya polisi akan mengungkap misteri kematian sang anak. Kalau mengenai hasil otopsi kan kita masih menunggu. Sifatnya kita nanti mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak penyidik yang apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Kemudian untuk mungkin dari kita bila ada saksi-saksi yang memang harus kita hadirkan, mungkin segera kita juga hadirkan karena sudah ada terima surat panggilannya. Tapi yang pasti untuk klien kami, Mbak Tamara sudah diperiksa kemarin kurang lebih hampir 15 pertanyaan yang intinya adalah kejadian dari A sampai Z hari itu semua sudah diutarakan di berita acara pemeriksaan. Proses ekshumasi ini diharapkan pihak Tamara bisa mengungkap tabir kematian dengan mengutamakan scientific investigation. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan ekshumasi ini diharapkan nantinya bisa mengungkap tabir penyebab kematian daripada korban. Tentunya dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan mengutamakan pembuktian melalui scientific investigation crime. Di lain tempat, kebahagiaan tengah dirasakan Denny Caknan yang baru saja mengungkap kelahiran anak pertama bersama Bella Bonita di media sosial. Dalam unggahannya, Denny mengunggah foto dan juga menulis caption, "Cundamani, adek, Cah Ayu, kesayangan bapak mama. Dek, bapak yakin kamu kuat. Bapak yakin kamu juga akan sehat. Pagi ini anakku lahir dengan segala kesempurnaannya." Tangisnya menggema. Anak pertama Denny Caknan yang dipanggil dengan sebutan Cah Ayu itu menunjukkan bahwa jenis kelaminnya perempuan. Meski perasaan bahagia tengah menyelimuti pasangan yang menikah pada 7 Juli 2023 itu, Denny mengaku belum lega. Pasalnya sang anak masih harus menjalani pemeriksaan di ruangan terpisah dengan Bella. Denny menyebut bahwa putri pertamanya itu masih harus dipasangi sejumlah selang. Bella pun disebut belum bertemu dengan anak yang telah ia lahirkan itu. Denny lantas meminta doa untuk kesehatan sang buah hati lewat unggahan media sosialnya. Doanya aja ya, ini jam 4, udah jam 2 mau. Pokoknya wis lahir, adik jeneng ruangan kae, boke orang sumber timbang. Buat tungak-tungakne, tim sehat kabeh. Kabar bahagia ini juga disambut gembira sejumlah sahabat selebriti yang mengurai ucapan selamat untuk Denny dan Bella atas kelahiran anak pertama. Di sisi lain, netizen juga membanjiri di kolom komentar, tapi tidak memberi selamat melainkan menghitung usia bayi Denny dan Bella. Sementara hingga hari ini, Denny mengaku belum punya nama panjang bayi perempuannya karena kelahiran tersebut diduga di luar prediksinya. Halo, untuk Mas Denny Caknan, congratulations atas kelahiran putrinya yang pertama ya. Welcome to parenthood dan semoga bahagia selalu. Halo bro, Denny Caknan. Aduh, gue senang banget dengar kabar kalau
sudah ada seorang putri yang menghiasi rumah tangga kalian. Dan gue ucapin selamat buat kelahiran dari putri tercinta, semoga sehat, mamanya, papanya, semuanya diberikan kesehatan dan anaknya jadi anak yang menjadi kebanggaan nanti ke depannya. Selamat sekali lagi, happy buat kalian berdua. Oke, buat Bro Denny Caknan, selamat atas kelahiran putri pertamanya. Mudah-mudahan sehat selalu buat putri pertamanya dan juga mudah-mudahan bisa anaknya bisa tumbuh besar membahagiakan orang tuanya. Oh iya, yang 10 juta itu kebetulan kemarin malam sudah saya anterin. Yang anterinnya Panji ke Cinere langsung. Pemirsa, jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung, Sibolga yang tertimbun longsor akhirnya bisa dilalui di Dusun Parsikaman, Desa Pagaran, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya, jalur ini hampir 10 jam lamanya tidak bisa dilalui akibat tertutup material longsor. Untuk membuka jalur, polisi dan masyarakat setempat menggunakan 2 unit alat berat agar pengendara bisa berjalan. Selain membuka arus lalu lintas, alat berat pun diturunkan untuk mengevakuasi mobil yang masuk ke sungai akibat hantaman longsor. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Arnis Sitinjak mengatakan akibat longsor 3 orang sekeluarga tewas di tempat dan mobil tersebut terseret dan masuk ke Sungai Bumbungan. Pada saat kejadian ada 7 unit mobil yang terimbas hantaman longsor dari bukit setinggi 50 meter beserta 1 unit rumah warga rusak. Oh, kejadiannya itu sekitar jam 1:30 hujan deras, nggak berhenti sampai jam 3:30, kejadian jam 5 sore. Seperti apa pada saat itu? Oh, itu tanah longsor langsung dorong, kebetulan kan ada macet di depan, longsor, sini antri semua orang, jadi longsor itu, itulah akibatnya tanah itu dorong mobil sampai ke bawah, sampai rumah itu. Longsor ini terdapat 3 titik yang dekat-dekat di sini. Ada 1 titik di Pagaran Pisang, Sembalayan Raya, Parsikaman. Ini tempat kita ini, Pagaran Lambung 1. Ini adalah kondisi yang paling parah. Nah, di sini longsor ini melibatkan 7 kendaraan yang terseret. Kejadian ini ada korban, ya. Misalkan korban 2 orang, korban 2 dewasa, 1 anak-anak. Saat itu hujan deras mengguyur kawasan tersebut yang mengakibatkan pohon tumbang menutupi bahu jalan. Sejumlah mobil terjebak akibat macet pada jam 5 sore dan terjadi longsor dari bukit yang menghantam mobil tersebut. Pemerintah daerah, jadi malam kita sudah sama-sama di sini menurunkan alat berat untuk upaya yang pertama tentunya mengevakuasi korban, kemudian yang kedua melancarkan akses jalan. Jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung, Sibolga yang tertimbun longsor akhirnya bisa dilalui oleh pengendara. Dan sekarang ini kita lihat kita koordinasi dengan Kementerian Balai Jalan dari Sibolga. Kita lanjutkan tindakan yang pertama adalah evakuasi terhadap dua kendaraan yang masih di sungai, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan untuk melancarkan lalu lintas kembali. Itu memang informasi yang kita dapat juga demikian, tetapi kita dengan jajaran Polsek dan Intel sudah mengkomunikasikan dengan pihak-pihak termasuk keluarga kita letakkan kepala desa dan camat apabila masih ada
warga yang merasa kehilangan saudaranya. Kita ini dalam rangka itu juga. Sangat sedih ya, sangat sedih, sangat turut berduka cita bagi pihak korban, keluarga korban, saudaranya, anak-anaknya, paimnya, meninggal dunia sampai sangat berduka cita ya. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Suropati, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut dipicu dua tabrakan yang sebelumnya terjadi antara satu mobil minibus dengan dua motor. Setelah menabrak sebuah gapura, pengemudi mobil meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Ayo. Datang mas, aku main di tahun pas berat mas, aku mati bol mas. Langsung tahu ber mas. Ojo dimasak. Sama nela apa Pak kok ngono Pak? Dari video yang diunggah @tukang_upload.04, tabrakan beruntun itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Saksi mata melihat sebuah mobil minibus dikejar beberapa pengendara motor yang diketahui dikemudikan Pugu Suwito, warga Tembelang, Kabupaten Jombang. Setelah menabrak gapura, warga berdatangan untuk menolong sang pengemudi. Namun pengemudi itu ternyata dalam kondisi tidak sadar. Akhirnya warga memilih menunggu petugas medis datang untuk menolong. Apa nek nabai wong kok ngono iki? Ora usah alasan. Nabrak wong tanggung jawab, Pak. Weh. Kepanikan terjadi bermula dari peristiwa kecelakaan sebelumnya. Saat Pugu berkendara, mobil yang dikendarainya menyenggol pemotor. Bukannya berhenti, ia malah tancap gas dan kabur. Pelaku penabrak itu kemudian dikejar beberapa warga yang menggunakan motor. Dia lantas berusaha kabur. Tapi nahas, ia malah kembali menyenggol seorang pemotor lainnya. Lagi-lagi pelaku tabrak lari itu meninggalkan korban dan kabur. Beruntung korban keduanya hanya mengalami luka ringan dan langsung pergi. Alasan betul. Korbannya wakil mas, mas. Awalnya sekarang kiri. Namun mendekati sebuah gapura, mobil yang dikendarai Pugu mulai oleng dan melaju di atas bahu jalan hingga mobilnya menghantam salah satu pilar gapura. Saat dievakuasi, Pugu dalam kondisi hidup, namun dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga turut duka cita serta bela sungkawa yang mendalam untuk para korban dan juga driver yang sudah menabrak orang sampai meninggal dan ternyata drivernya meninggal. Jadikanlah ini suatu pelajaran buat kita semua bahwasanya berhati-hatilah dalam mengendarai kendaraan ya, apalagi kalau kondisinya sakit ya. Artinya pengemudi ini sebenarnya kan tidak sengaja menabrak orang karena emang dia ketika mengemudi kena serangan jantung. Siapa yang tahu? Namanya jodoh, maut, mati, rezeki itu urusan Allah ya. Kemudian siapa juga yang menginginkan kejadian itu terjadi kalau tidak ada kejadian di mana sang supir ini sakit. Jadi ya buat masyarakat Indonesia, jadikan pelajaran ini, jangan selalu menghakimi orang kalau tidak mengetahui apapun yang terjadi. Pertama juga turut berduka cita atas kejadian tersebut karena dari penabrak atau yang ditabrak sekarang ini sudah meninggal dunia, yang mana sangat miris banget ya. Apalagi dengan bapak yang mengemudi mobil tersebut katanya memiliki pengidap jantung ya, atau tepatnya dia kena serangan jantung. Itu sangat bahaya banget untuk berkendara. Jadi saran gua untuk teman-teman semua yang di luar sana, kalau misalkan memiliki penyakit atau lagi sakit atau lagi ngantuk atau bagaimana yang bisa memungkinkan membahayakan saat berkendara, lebih baik jangan. Sementara itu ramai di media sosial, selebgram Fanny Alberti bikin pengakuan mengejutkan ke publik bahwa dirinya telah tertular penyakit seksual dari suaminya Akash Elahi.
Dalam pertengkarannya dengan suaminya itu, ia berdebat panas soal kelakuan suaminya di belakangnya bermain dengan wanita lain. Aku nggak bisa kebutuhan apa yang tidak ada di rumah, nggak bisa penuhi kebutuhan kau, tapi kau nggak ngeliat orang penyakitan. Wajiban apa? Kalau orang punya penyakit, siapa yang mau? HIV bisa mati. Apa HIV HIV kamu? apa? Itu memikiran Udah kamu. kan dari kemarin kan 10 juta mau bayar. Sebagai istri, kamu harus Nggak jaga. usah ngomong sebagai lah. Ini kau udah hilang kepercayaan aku. Udah, mau kau ketemu siapapun nggak terserah kau. Nggak peduli aku. Jangan jangan tekan. Coba Akasnya coba mau gimana? Akasnya coba. Sebagai istri Feni harus apa? Nggak perlu apa-apa. Feni Albert dan Akash Elahi diketahui merupakan TikToker pasangan Indonesia-Pakistan. Dalam akun Instagram miliknya, Feni mengaku telah terkena penyakit seksual yang ditularkan sang suami asal Pakistan. Kalau kamu nggak bisa ya udah. Ya udah. Aku nikah lagi. Ya udah. Ngapain pusing? Aku nggak mau dipoligami. Lebih baik aku nggak ada suami. Biar aku janda. Hidup sendiri apa tuh bahagia, nggak ada tuntutan apapun, nggak ada ngebatin pun. Diduga Feni telah tertular virus HIV, ia juga tampak mengunggah surat pemeriksaan dokter seraya mengungkit soal HIV. Di reels Instagramnya, ia juga membagikan video saat dirinya cekcok dengan Akash mengungkit masalah penyakit menular seksual. Aku nolak nikah sama kamu, kenapa saat itu? Nggak ada yang nolak, aku yang nggak mau sama kau. Kenapa saat itu kamu mau? Tadi itu, nggak usah ngomong yang dulu-dulu lah, udah terjadi. Sekarang udah punya 2 anak, Ya aku udah. mikirin terkena atau mikirin Kau mikir gak untuk istri? Mental istri kau mikir gak? Anak kau mikir gak? Enggak kan? Sana sini kau berhubungan. Tempat sekali aku kayak gini. Dari dulu kau. Tapi capek aku tahu gak kau? 2 hari aku di sana di atas. Kau duduk yang tanda. Kamu kasih tahu aku kamu. Ngapain aku kasih tahu kau? Dia yang salah dia ngebangkang orang. Kemarin aku tanya baik-baik ya. Kemarin aku cuma nanya baik-baik. Ada kan? Kalau kau ngaku biasa aku maafkan. Ini kau yang egois. Karena aku kasih tahu kesalahan kamu. Kesalahan apa lagi? Ini jelas-jelas kau yang salah. Kau bilang apa yang salah? Ini nada kamu. Nada. Kemarin orang ngomong gini dibilang gak sopan bilang. Kau tuh playing victim, tau gak kau? Gak bisa aku tinggal sama orang playing victim. Pertengkaran ini aku dulu yang kau lihat. Tengkarnya gara-gara perempuan. Mengenai selebgram ya, si Feni sama suaminya itu si Pakistan ya, menurut aku sih nggak etis banget ya. Apalagi dia itu kan masalah keluarga, aib keluarga. Kenapa mesti disebarluaskan di sosial media? Itu nggak pantas. Apalagi dia udah punya anak ya, kasihan sama anak-anaknya gitu. Feni, keputusan yang diambil oleh Feni terhadap suaminya itu tentu demi kebaikan dirinya dan anak-anaknya gitu ya. Karena saya juga sebagai perempuan merasa prihatin terhadap permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Karena memang perempuan itu punya hak untuk mengambil keputusan. Jadi saya berharap kejadian ini tidak menimpa pada perempuan yang ada di manapun berada dan harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk kehidupan kita. Dalam unggahannya, ia mengaku terkena penyakit seksual usai mendapati sang suami ada main dengan perempuan lain di Bali. Hal itu ia ketahui usai ia mendapati pesan balasan dari perempuan yang mengaku diperlakukan Akash seperti seorang wanita panggilan. Pertengkaran ini aku dulu yang kau lihat. Tengkarnya gara-gara perempuan panggilan dan itu kau gak ngakuin. Malah kau yang ngomong benar. Orang sini kau berhubungan. Tempat sekali aku kayak gini. Dari dulu kau. Tapi capek aku tahu gak kau. nah, suaminya si Pakistan ya, jadi kayaknya tuh si suami tuh nggak mau ngalah banget gitu sama seorang istri. Ya wajar sih seorang istri si Feni ya, dia sakit hati karena dia udah terkena penyakit HIV ya sih. Dari percakapan mereka, perdebatan berdua sih kayaknya emang suaminya tuh keras kepala banget ya, nggak mau ngalah gitu loh. Harusnya nggak usah lah teriak-teriak di sosial media, marah-marah ya kan, itu kan aib keluarganya jadi diumbar say. Menurut aku nggak pantas dicontoh untuk semua orang. Sementara itu, momennya tidak kalah menyedot perhatian warganet di jagat maya, yakni kunjungan Mbak Imwong ke rumah Nurlela di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kedatangan suami Paula Verhoeven itu untuk melihat kondisi Nurlela pasca dilakukan operasi karena KDRT yang menimpanya usai dianiaya suaminya dialaminya tahun lalu itu. Momen kedatangan dan pertemuan Mbak Im dengan Nurlela itu diunggah di akun Instagram miliknya. Ibunya. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa dibuka aja. Itu bukan aja. Apa kabar ini Mbak Im? Mas.
Diketahui dalam kasus KDRT itu, Nurlela harus mengalami kebutaan pada kedua matanya usai dianiaya suami sirinya. Sedangkan suaminya telah tewas ditembak polisi karena melawan ketika akan diringkus pada 4 Februari 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut terungkap Nurlela hanya ingin bertahan hidup demi anak-anaknya. Walaupun kondisi fisiknya memprihatinkan, dia tetap tegar karena mendengar tangisan anaknya. Nurlela hanya berdoa untuk dipanjangkan umurnya agar tetap bisa mengurus anak-anaknya. Peristiwa luar biasa dialami seorang pria paruh baya saat menjalani ibadah umroh. Pria yang kerap disapa Abah tersebut membagikan kisahnya yang sempat kehilangan benda miliknya beberapa hari hingga akhirnya ditemukan dengan cara yang tak biasa. Dari video yang beredar di media sosial, saat umroh Abah mengaku kehilangan kunci koper. Selama beberapa hari kunci tersebut dicarinya namun tak kunjung ketemu. Lantaran hal tersebut, Abah sempat mengaku merasa gelisah. Selepas sholat witir di Masjid Nabawi, Abah pun tak bergegas kembali ke hotel melainkan kembali duduk bersila dan minta petunjuk melalui doa. Ente ini teh datang buka teh, kunci nyanak iya nyata ya strong. Aduh, ini gimana? Ya iya teh tepannya terus witir. Witir itu tuan ku tahu. Oke apa tahu witir sama dia bikin kehilangan. Atau kan ngaji laporan apa tak kalau teh ya Gustinya kehilangan kunci koper itu kehilangan abdi anu rahasia Gusti mah dua mah teh ayangan ku belah batu teh anu kunaon Gusti ieu tempat makom ijabah abdi kiki bari ceureuk yuk patak tadi karena tarang bapak eta coba ningali eta punten ya Allah tuh tarangnya. Saat tengah khusyuk berdoa, Abah pun merasa ada seseorang yang melempar sesuatu ke arah dahinya. Saat dilihat, rupanya kunci koper yang ia cari sudah berada di hadapannya. Namun ia tak mengetahui siapa yang baru saja melempar kunci tersebut hingga mengenai dahinya. Kejadian tersebut sungguh luar biasa bagi Abah, lantaran doanya seakan langsung dijawab kontan. Doa langsung dijawab sama Allah, ya Allah. Terus Bah. Tak gitu. Jadi kunci itu langsung jatuh aja gitu. Ya tak kira cekadu kiri. Allah, ba'dim naqahu al-majdin mana pian dunia wal akhirat. Takun pada nabuah bil masjid. Allahumma alimna an dikailangan afqahu juga masihkeun ka abdi mana mati. Ting di mana na ya Gusti. Ya rumakum ijabah ya Gusti. Patak. Allah, tikaning. Subhanallah. Ada enggak pulang kalau dia oke. Ya tadi gede bukan teh. Alhamdulillah. Jadi eta mah doa teh bener-bener kontan nih. Subhanallah. Akibat lemparan tersebut, dahi Abah mengalami sedikit goresan. Goresan yang membekas di dahi Abah seakan menjadi kenangan peristiwa luar biasa yang dialaminya saat ibadah umroh. Pengalaman Abah pun banyak menyita perhatian warganet. Pada kolom komentar tak sedikit yang meyakini kebenaran berita Abah. Bahkan ada juga yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Yang pasti perjalanan spiritual orang-orang tuh masing-masing beda-beda ya gitu kan. Dan apa ya, namanya Allah itu mau jauh atau dekat, mau kita ada di rumahnya, kita di sini pun juga Allah pasti ada di sekitar kita. Allah juga ada di mana-mana. Harus semua doa kita mengingat juga apapun yang
lain tempat, pemandangan mengharukan tergambar saat seorang cucu tengah menenangkan kakeknya yang masih bersedih selepas kepergian istri tercinta. Dari video viral yang beredar terlihat kakek menangis terseduh, sementara sang cucu mengusap pundak sang kakek untuk menyabarkan. Video tersebut pun juga dilengkapi caption, "Deep banget tiap hari harus melihat kakek menangis karena rindu sama almarhumah nenek." Biarkan Allah yang mengaminkan kisah kita berdua untuk selamanya. Unggahan cucu yang tengah berusaha menenangkan sang kakek dan memberi support kekuatan untuk kakeknya tersebut dibanjiri komentar warganet. Banyak yang ikut sedih dan terharu melihat sang kakek dan mendoakan kakek agar diberi kekuatan. Manusia wajar kok kalau belum bisa move on, belum bisa kehilangan dari neneknya. Kayak saya seperti kan punya ibu yang udah lama meninggal, tapi setiap saya melihat orang sakit pasti saya ingat ibu saya lagi. Gimana penderitaan di saat ibu saya sakit, seperti sama lah melihat cucunya menghibur kakeknya yang sering sedih karena pasangannya itu udah sampai menua ya, dia sampai menua kok istrinya diambil duluan. Biasanya nggak lama tuh, biasanya tuh bapak-bapak itu juga biasanya nih ya, kalau cinta sehidup mati dia akan menyusul istrinya. Mungkin dia pengennya begitu, tapi Allah kan semua kan jodoh, rezeki, mau kan dari Allah, jadinya semua tak takdir Allah aja. Bapak sabar aja, bapak masih punya cucu, punya anak yang bisa untuk bapak hibur, bapak ngomong gitu. Jadi doain aja, yang sudah nggak ada jangan ditangisin, karena tidak baik kita menangisi orang yang tidak ada. Babak gala live show 4 X Factor Indonesia kembali menjadi sorotan, membawakan lagu-lagu galau dengan tema Songs of Broken Heart. Gue lumayan seneng sama anak didik gue karena mereka bisa tembus ke top 10 ya. Jadi kayak selanjutnya udah bener-bener diserahkan kepada voters gitu, karena udah nggak ada saving song lagi. Jadi kayak gue pikirannya untuk bisa masuk ke, mungkin bukan zona nyamannya mereka, tapi mereka bisa memberikan yang terbaik, itu cukup puas. Rahasia hati dari Elemen. Bagi Ariel, penampilan Zibran makin lama makin berkembang di setiap babak. Sementara itu, penampilan Peter Holly dari line up Mentor Vidi berhasil menarik perhatian juri tamu Maya Estianty. Dengan penghayatan, Peter berhasil membawakan lagu Sedih Tak Berujung milik Glenn Fredly, menyayat hati juri. Dari line up Mentor BCL, Ziad. Namun sayang, penampilan tersebut menjadi penampilan terakhir Ziad di babak gala live show, lantaran di malam itu Ziad tereliminasi. Namun bukan berarti Ziad menghentikan mimpinya di dunia tarik suara. Kedepannya Ziad berencana untuk membuat single. Perasaan aku bisa sampai ke gala live show 4, bangga, tapi ya kecewa juga karena cuma sampai 4. Aku tadinya berharapnya sejauh mungkin biar aku dapat masa yang banyak. Jadi begitu aku ngeluarin lagu, orang-orang udah banyak yang nyariin aku gitu. Cuman ya, aku di sini banyak temen juga, aku ketemu amazing friends, dan aku bakalan manfaatkan mereka. Aku bakalan manfaatkan mereka sebagai media promosi nanti lagu aku. Jadi expect me not to give in. Aku nggak bakalan nyerah. Performance tadi tentu aja nggak puas ya. Tadi juga udah tercermin dari komentar juri. Tapi aku nggak bisa berkata banyak selain I did my best. Did I do my best? Mungkin mental aku yang belum cukup ya. Sementara itu, BCL mengurai menampilkan peserta anak didiknya. Dalam setiap penampilan selalu ada yang bagus dan ada yang kurang. Hari ini kurang, ada yang biasanya kurang, ternyata hari ini bagus. Dan aku harus kehilangan anak aku, Ziad, yang mungkin memang secara tampil tidak maksimal. Tapi ya namanya juga kompetisi ya. Setiap minggu selalu ada yang keluar. Jadi kalau buat aku nggak apa-apa, karena Ziad sendiri
dari cara nyanyinya, segmennya itu memang bukan pop gitu, jadi bukan sesuatu yang gampang ditelan sama orang gitu cara nyanyinya segala macam. Jadi kalau buat aku udah sampai sini tuh aku udah bangga sama Ziyad, dan ya walaupun ekspektasinya mungkin lebih, tapi yang pasti ya aku tetap bangga sama Ziyad, dan aku doakan semoga Ziyad segera bisa mengeluarkan karya sendiri, dan aku akan support. Diakui BCL, Ziyad tampil kurang maksimal, namun BCL memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Ziyad. Lantas apa harapan BCL untuk Ziyad dan 10 peserta yang masih melaju ke babak selanjutnya? Buat yang masih berjuang di sini, yang pasti semoga selalu bisa menjadi diri sendiri dan menampilkan yang terbaik dari dirinya, dan semangat terus karena ini bukan hal yang mudah. Kegiatannya banyak, mereka harus ngafalin lagu baru, ditantang dengan challenge-challenge yang mungkin tidak dalam zona nyamannya mereka. Benar-benar berat di sini. Jadi aku yang pasti hanya bisa support untuk menyemangati terus buat semua kontestan untuk setiap kali semangat dan memberikan yang terbaik.